Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung kembali di kelas saya. Oke, baiklah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas seputar 4 poin penting. Yang pertama itu adalah melakukan manage site pada aplikasi Adobe Dreamweaver CS6. Kemudian kita mengenal bagaimana penggunaan tabulasi dari koneksi. Ya, kemudian kita sudah mengetahui apa kegunaan dari tabulasi binding serta server behavior. Kemudian minggu lalu juga kita sudah mencoba membuat sebuah record set yang menggunakan tabulasi bindings. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk melakukan proses perancangan layout. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah layout menggunakan Adobe Dreamweaver CS6 dan juga dibantu dengan sebuah media yang dinamakan Bootstrap. Nah, langkah pertama seperti biasa kita jalankan aplikasi SAM untuk menjalankan web server, dan jangan lupa pastikan kalian sudah menjalankan atau startkan ya untuk Apache dan MySQL. Oke, bila sudah, ini boleh di quit. Nah, kemudian kita akan mendownload media Bootstrap pada internet. Jadi silakan buka web browsernya. Nah, pada web browser kita bisa mencari dengan kata kunci Bootstrap. Ya, seperti ini ya. Dan bisa di enter. Maka secara otomatis akan dicari oleh Google getbootstrap.com ya. Ini kita buka. Nah, kemudian kita bisa pilih button download, dan di sini ada beberapa pilihan untuk di-download. Yang pertama, compile CSS dan JS ya. Compile CSS dan JS, tinggal download. Kemudian ada source file dan ada example. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan bagian pertama dulu, yaitu kita akan mendownload compile CSS and JS. Jadi kita menggunakan sebuah Bootstrap yang isinya hanya ada CSS dan JS. Nanti kita akan atur sendiri kode CSS dan JS dalam aplikasi kita. Nah, silakan di-download dan klik button download yang ada di sini. Oke, nah kita sudah diberikan sebuah zip ya, sebuah file zip yang isinya adalah compile dari file CSS dan JS. Nah, silakan di-download. Nah, jika sudah, kita bisa open. Oke, perhatikan. Saat ini kita sudah selesai mendownload Bootstrap ya. Bootstrap yang kita download adalah Bootstrap 4.5.3. Jadi untuk isinya silakan diekstrak terlebih dahulu. Klik kanan pada zip dan ekstrak to Bootstrap. Oke, kita lihat. Ya, nah, coba perhatikan ini isinya ya. Kita lihat dalamnya. Nah, sudah ada CSS dan JS. Untuk CSS ini dan JS kita blok keduanya, kemudian kita copy dan kita pindahkan ke folder kita, yaitu SAM, htdocs dan pmb ya. Nah, buat folder di sini dengan nama assets ya. Nah, namanya bebas sebenarnya, tapi kita buat aja aset, dan pastikan yang kita copy tadi ke dalam folder aset. Oke, nah perhatikan untuk hasil dari proses yang kita lakukan tadi itu tidak menunjukkan hal apa-apa. Coba kita lihat localhost
PMB. Nah, ini tidak terjadi apa-apa ya yang sudah kita buat kemarin, walaupun sudah kita tambahkan folder CSS dan JS ke dalamnya. Hal ini kenapa? Karena kita belum memanggil atau belum mengaktifkan file CSS dan JS-nya itu ke dalam file index.php atau file yang kita lihat ini. Nah, untuk mengaktifkannya bagaimana? Nah, seperti biasa kita kembali lagi untuk membuka Dreamweaver-nya. Silakan buka Dreamweaver-nya. Oke, nah, dan kita lihat ya, open a recent item, ini ada pmb index.php. Oke, kita sudah buka file yang kita kerjakan pada video sebelumnya. Nah, coba perhatikan saat kita buka. Di sini seharusnya sudah tidak ada lagi proses yang terjadi pada video sebelumnya, yaitu kita harus memanage set ulang. Jadi walaupun sudah kita close dan kita buka lagi, jika site-nya masih aktif dan dia sudah bisa kita gunakan. Oke, nah ini dia. Jadi sebelumnya kita lihat minggu lalu atau video sebelumnya kita sudah membuat hal ini. Tanpa kita sadari, kode yang tercipta itu cukup banyak, itu sekitar 57 baris kode. Ini ya. Nah, sekarang bagaimana mengaktifkan Bootstrap pada aplikasi kita ini atau index.php ini. Nah, seperti tadi ini belum ada perubahan. Jadi seharusnya pada file index.php kita memanggil sebuah link ya, atau membuat sebuah link yang nantinya akan dihubungkan ke dalam folder yang kita buat, yaitu folder asset. Oke, nanti kita akan masuk ke folder asset dan kita akan memanggil CSS dan JS-nya ke dalam file index.php. Maka nanti teks ya atau tampilan pada halaman ini akan berubah. Oke, file yang akan kita ambil itu adalah dari folder CSS dan Bootstrap min CSS. Oke, kita copy saja biar cepat ya. Kemudian di sini kita tambahkan link href sama dengan kutip 2 assets, kemudian dari menu dari tabel dari folder CSS tadi ya. Oke, dengan nama Bootstrap min CSS. Oke, kemudian rel sama dengan style sheet. Oke, nah silakan disimpan dan kita lihat hasilnya juga masih belum berubah. Nah, pada proses ini ya sudah kita tambahkan pada baris 45 bahwasanya link rel yang kita ketik di sini itu cuma memanggil Bootstrap min CSS, tidak berpengaruh terhadap teks yang kita buat di dalam body. Nah, agar dia berpengaruh, kita harus memanggil kelas dari setiap divisinya ya. Jadi kita buat div class sama dengan container. Oke, kemudian ini kita majukan sedikit. Nah, di sini kita buat div ya, kemudian file, save, dan lihat hasilnya. Ini sudah berubah ya, hasilnya sudah berubah, hanya saja masih tidak terlalu indah ya, masih seperti biasa. Tapi ini menandakan bahwasanya kita sudah berhasil menghubungkan antara file index.php itu ke dalam Bootstrap, yaitu aset CSS dan JS.
Perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk membuat template atau membuat layout menggunakan Bootstrap itu sangat mudah dan itu sudah banyak contohnya. Seperti halnya tadi pada Bootstrap, di sini ada example ya, example, dan kita bisa download example-nya. Nah, ketika di-download, saya sudah mencoba untuk mendownloadnya dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia example. Nah, kita bisa memilih, ini ada album, contoh album ya. Contoh, kita buka index.html, kita klik double dan lihat hasilnya. Nah, ini adalah contoh hasil atau example dari Bootstrap, yaitu album. Jadi kita bisa menggunakan layout ini ya, kita bisa edit layout ini. Caranya cukup mudah. Nah, tadi kita lihat di sini ada index.html. Ini bisa kita buka di dalam Dreamweaver. Oke, sudah terbuka. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini album example, kita ganti dengan nama kita. Album example. Nah, ini dia album example, kita ganti ya dengan nama kita. Misalnya saya ganti dengan Komik Tunas Bangsa. Oke, simpan dan kita bisa lihat hasilnya. Ini nanti akan berubah. Nah, tinggal kita merubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu cara menggunakan template yang diberikan oleh Bootstrap. Oke, nah pada video kali ini saya hanya ingin memberikan tips dan trik saja untuk teman-teman bagaimana cara menggunakan Bootstrap pada aplikasi yang akan kita bangun. Nah, jadi nantinya saya akan menggunakan salah satu template yang ada di dalam Bootstrap. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan ada beberapa. Dan di sini juga nanti ada sign in. Nah, sign in ini ya bisa kita lihat hasilnya. Nanti loginnya kita bisa gunakan sign in ini. Oke. Nah, bukan berarti kita malas membuat ya. Kita juga bisa membuatnya dari awal. Saya juga akan mengajarkannya dari awal hingga mendapatkan hasil dengan model seperti ini. Dan kemudian template-template yang disediakan oleh Bootstrap itu sudah sifatnya sudah responsif ya. Contohnya ketika tampilan menggunakan desktop seperti ini, tampilannya seperti ini. Dan apabila itu dibuka di dalam tablet atau handphone, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, dia sudah tidak ada lagi scroll kanan kiri. Nah, itu artinya dia sudah auto responsif. Dan menunya seperti ini. Model menunya dia garis 3 seperti ini. Dan kita lihat sampai ke bawah. Nah, dan footernya juga simple. Oke. Nah, jadi dari contoh-contoh yang sudah ada, silakan dicoba ya satu persatu. Ya, dicoba satu persatu dan dipelajari. Karena ini cukup bermanfaat bagi kita apabila kita ingin membangun aplikasi tapi kita tidak tahu bagaimana merancang atau membuat layoutnya. Menggunakan Bootstrap ini juga sangat mudah ya. Oke, saya rasa itu aja video kali ini. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya.